Bapak, kami mengucap syukur dipertemukan kembali pada kesempatan ini lewat podcast webinar Revival Total Ministry. Kami percaya lewat pembicaraan kami pada hari ini, Engkau akan mulai bekerja di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan apa yang dibicarakan menjadi berkat untuk kelangsungan generasi di dalam Revival Total Ministry. Terima kasih Bapak. Berkuasalah penuh dalam setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan di rumah, maupun yang akan mendengarkan di YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Halo, shalom Hai, semuanya. shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa di podcast webinar RTM. Kali ini kita bertiga. Ada saya, Anton Yunowski. Saya Agus Parasim. Saya Margareta Mawarini. Tapi by the way, kenapa nih kok tiba-tiba kita bertiga di sini? Ada apa nih ya? Anda yang ikut-ikutan. Iya. Harusnya kami suami istri. Iya. Anda siapa? Loh, Saya salah. pulang. Oh, salah. Oke. Kita mau ngapain sih sebetulnya di sini? Sebenarnya saya dijebloskan untuk gitu. menjadi penggembira di podcast ini. Jadi mari kita mainkan masing-masing peran. Oke. Kita kan belum tahu nih cara mainnya mau gimana nih bertiga Iya, nih. iya. Oh, apa, gitu. apa kita ngomong semua gado-gado gitu? Enggak. Oke. Jadi gimana? Arisan? Boleh. Kita hempimpa aja yuk. Kita mimpa ya nanti. Iya. Yang menang boleh pilih tugasnya sebagai apa ya? Oke. 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 Tapi yang menang nggak boleh mengundurkan diri kan? Nggak boleh. Oke. Tetap lanjut kita. Pilihannya narasumber atau moderator. Moderator. Iya. Ya. Yuk, Yuk. satu. Siapa yang ngomong? Mimpa. Hempimpa layum gambreng. Ya. Iya, aku menang. Ya. Artinya aku boleh ya jadi moderator. Oke. Kalau Ladies gitu. first. Ladies first. Oke. Kita mau pindah atau gini? Kita Ay, aku mau di situ dong. Oke, yuk. Oh boleh. Yuk kita pindah yuk. Dadah. Nah. Nah, sekarang posisinya udah enak ya. Perempuan dan laki-laki yang muhrim ya kan? Tapi kita kayak orang di strap nih. Iya kayak orang di Interogasi. interview nih. Lu salah apa sih? Apa saya ya? Kamu. Salah apa saya, Bu? Enggak ada. Yang salah udah ditebus ya. iya. Masuk. So, Oke, Bapak-bapak hari ini kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Nah, kita mau membahas satu tema yang menarik nih, yaitu a safe home. Oh, kan setahu saya nih regenerasi adalah tema besar tahunan untuk RTM. Tapi apa sih kaitannya antara safe home dengan regenerasi? Boleh dibantu dijelaskan, Bapak-bapak? Nah, nah, coba Pak Gus. kenapa saya? Kan Anda yang tadi nyuruh saya. Hah? Oh gitu. Anda ketuanya. Oke. Jadi gini. Sesuai dengan tema besar kita adalah regenerasi, itu sebenarnya mirip kalau kita ngomongin soal membangun keluarga atau rumah tangga. Iya. Di mana kita butuh yang namanya rumah untuk tempat kita bertumbuh, untuk tempat kita betul-betul saling membangun, untuk belajar. Kurang lebihnya seperti itu sih. Karena kalau kita bahas tentang regenerasi ini, kita akan banyak bicara mungkin delegasi, bicara banyak tentang mempercayakan sesuatu kepada yang lain gitu ya. Dan pasti kita akan banyak ngomong tentang kegagalan dan kesalahan juga. Betul sekali. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti safe home itu adalah rumah aman untuk kita bisa berkeluarga, untuk bisa Betul. memberikan keturunan dan juga melakukan Betul. delegasi dan seterusnya itu. Iya. Nah, kalau dari Pak Anton gimana? Ya, betul banget. Jadi safe home itu bicara tentang satu tempat yang nyaman untuk bisa bertumbuh menjadi satu pribadi atau beberapa pribadi di dalam rumah yang bisa menunaikan kehendak dan rencana Allah di dalam kerajaannya lewat tempat yang nyaman. Makanya kita akan bahas tentang safe home kali ini. Makanya mirip banget ya kayak jadi gini, namanya keluarga, kamu mau berbuat salah, kamu mau gagal, nggak dicoret dari kartu keluarga kita. Iya. Lebih kayak gitu ya. Betul. Nggak ada namanya mantan anak, nggak ada mantan orang tua, ya kan? Kalau kita Iya. salah, kita gagal ya kita tetap ada di dalam satu keluarga itu, di dalam satu rumah itu. Iya. Dan ada quotes-nya, lebih baik salah di keluarga sendiri dibanding salah di luar, bener nggak? Pinter banget, bini Eh, siapa itu? Tuhan. Oke, ngomongin soal kayak gitu ya, apa sih yang menjadi problem atau keresahan dalam proses meregenerasi atau mempercayakan sesuatu kepada yang lain? Karena itu pasti akan ada keresahan atau apa. Bisa tolong dijelaskan?
Oke, dari siapa dulu? Pak Dari saya. Pak Agus. Pak Oke. Agus, silakan. Pak Agus silakan. Kalau dari saya gini, generasi di atas, mungkin termasuk saya, itu punya trust issue atau punya masalah untuk mempercayakan sesuatu kepada orang lain atau generasi di bawah. Iya. Itu sih Benar, yang saya benar. lihat. Kenapa? Karena biasanya ketika kita mempercayakan sesuatu sama seseorang, kita akan selalu melihat standar dari diri saya. Bisa nggak ya dia melakukan apa yang saya lakukan kayak gini? Iya, iya. Dari situ sih kira-kira. Oke. Kalau dari Pak Anton gimana? Kalau dari saya, POV-nya generasi di bawah itu tidak merasa diberikan ruang gerak, tidak punya kesempatan untuk belajar. Karena Curhat ya, Tur? sedikit banyak sih sebetulnya. Karena pengalaman dalam proses pertumbuhan baik secara mental maupun kerohanian itu merasa kayak dikungkung atau dipenjara, harus ngikutin metode-metode orang tua atau generasi di atas. Nah, di Iya. situ kita melihat ada keresahan-keresahan yang perlu kita bahas supaya hal ini bisa diselesaikan. Karena sebenarnya orang tua itu tidak apa ya, maksudnya mereka mempunyai standar seperti itu karena dari orang tua sebelumnya kali ya. Betul. Jadi mereka punya software supaya menjalankan apa yang mereka tahu Ya, gitu kan. ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, berarti dari proses generasinya kita ke bawah memang harus ada adjustment. Setuju Yes. ya? Ya, Oke. betul, betul. Nah, kita semua kayaknya ngalamin itu semua sih. Iya. Kita Iya, pernah. Iya, pasti. Kebetulan Itu kita satu generasi, Wah, iya betul juga. Gen Z. Gen Z. ih, ngaku-ngaku. Anakmu. Saya main iya aja. Bukan ya Bapak. Oke, ngomongin itu pengalaman yang konkret dari masing-masing bapak-bapak ini apa sih? Boleh tolong diinin dong, di share. Dari siapa dulu? Saya dulu? Pak Oke. Agus silakan. Baik. Kalau saya melihatnya, sekali lagi saya mau garis bawahi atau disclaimer bahwa tidak menyudutkan generasi di atas, tapi kita mau belajar bersama-sama bahwa kita semua pernah mengalaminya. Kayak generasi di atas kita itu mengajari kepada kita itu ya as it is. Pokoknya ya caranya kayak gini, begitu, ya pokoknya copy paste aja gitu loh. Pokoknya suka nggak suka harus nurut. Dan biasanya ke fokus kepada hasil. Misalkan gini, Fokus kamu suka- oriented ya. iya, Result. result Riset, oriented. maaf Focus saudara, oriented. maaf. Iya, iya. Jadi kayak misalkan gini, orang sekolah gitu ya, kamu belajar yang pinter ya, nanti Iya. jadi gini ya, jadi gini, nilainya harus baik ya, segala macam. Kalau kita melihat satu sisi baik nggak baik gitu, tapi sisi yang lain kayak kita terpicu nggak boleh gagal, nggak boleh salah kayak gitu loh. Jadi kayak copy paste atau as it is kayak gini ya, mau nggak mau harus nurut seperti itu. Kemudian juga menjadi catatan buat saya ini yang kadang-kadang apa ya, justru menimbulkan konflik atau ketidaknyamanan. Pernah dengar nggak sih kalian tentang micromanaging? Ya, pernah. Jadi kayak apa ya, istilahnya kayak pengawasan yang berlebihan. Into Ketika- details ya. Iya, jadi kalau kita ngerjain sesuatu, misalkan cuci baju, masak, oh ini harus diuleknya kayak gini. Oh kalau bikin laporan tuh harus begini. Oh kalau mau bikin sesuatu harusnya stepnya begini dan begitu gitu. Jadi Iya. kayak salah sedikit kayak kita langsung dapat nasihat, Iya, langsung dapat teguran. teguran. Iya. Sekali dua kali atau sesekali mungkin nggak masalah. Tapi yang Betul. namanya micromanaging ini kalau kita lakukan terus menerus tanpa adanya ruang untuk belajar, yang ada malah biasanya nih, nggak tahu kalian ya, karena saya kan tipe D ya. Jadi kalau terus-terusan dicokokin harus gini, lawan. Lawan. Iya, Nggak tahu kalian ya, benar. bawahnya kayak pengen lawan kayak gitu sih. Dan akhirnya kesininya gini, kita juga ngerasain sendiri kan. Karena apa? Perkembangan teknologi ini, perkembangan zaman ini membuat kita akhirnya banyak pilihan. Iya, Iya, betul. Iya nggak sih? Iya, betul. Apalagi Banyak zaman di opsi. bawah kita, generasi Gen Z, Alpha, Beta nanti segala macam, mereka banyak banget informasi yang masuk sehingga kayak dikasih tahu sama atasannya, generasi di atasnya itu, oh ajarannya begini ya, ini harus begini ya. Dia ngelihat dari sosmed, dia melihat dari apa video atau apa, Iya. enggak, yang saya lihat kayaknya begini gitu. Itu akan menimbulkan apa ya, ketimpangan. Jadi kayak justru dilawan. Iya. Ini Kritis ya. betul. Iya, ini benar. PR kita semuanya sih. Iya. Iya betul. Setuju. Kalau micromanaging itu sebenarnya kalau bisa nggak sih dibilang sebagai trust issue? Bisa dari atas ke bawah. Iya, Betul. karena ya balik lagi kurang mempercayakan.
Iya. Maunya disetir aja. Iya, Oke. Karena nggak harus yakin kali gini, ya. harus gini gitu. Hmm. Mungkin tendensinya bagus sih ya, supaya hasilnya bagus. Betul. Tapi Ya. itu tadi untuk Masing-masing zaman kita kan punya cara berbeda-beda ya. betul. Makanya zaman sekarang kita mesti belajar untuk fleksibel, mengimprovisasi bagaimana menghasilkan satu standar, satu nilai yang sama tapi dengan cara yang lebih kreatif. Iya, Mungkin setuju. gitu sih. Setuju banget. Oke, nah ini kan relate banget nih dengan gaya parenting. Bagaimana Bapak Antonio menghadapi dua manusia cilik di rumahnya? Kayaknya bukan cilik deh. Oh iya iya, enggak itu giant semua ibu bapak itu anak-anaknya. Bapaknya, mohon maaf nih. Ya, Iya, iya, iya. gimana? Ya kebetulan saya di rumah udah ada 2 anak ya, laki-laki, dan beda banget cara mereka bertumbuh kembangnya sama waktu generasi kita sebetulnya. Dan nggak bisa pakai cara kita lagi. Ya, kalau dulu ya seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, gaya parentingnya orang tua saya benar-benar ngatur sedetil mungkin, harus seperti yang mereka mau. Hasilnya udah seperti yang maunya, seperti itu ya harus seperti itu, nggak boleh berubah. Betul. Dan kita dituntut untuk nurut Ya. tanpa banyak bertanya. Akhirnya kita nggak punya kesempatan untuk explore dan berbuat salah. Tapi sekarang kalau saya kepada anak saya yang usianya 10 dan 6 tahun ini, ada perubahan gaya parenting. Kayaknya udah nggak cocok ya, model micromanaging, result oriented. Sama Udah nggak zamanmu cocok. dulu beda banget ya. Beda banget. Mereka udah, ya kayak tadi, mereka dapat informasi dari banyak tempat sehingga mempertanyakan orang Apa harus tuanya. begini? Mengkritisi. Kritisi banget gitu. Mereka oke. butuh pemahaman, butuh bukan cuma nurut aja. Tapi why-nya harus Butuh alasan. dijawab. Betul. Oke. Orang tua harus bisa menjawab apa yang mereka Jadi mesti bingung. secure juga ya, jadi orang tua zaman sekarang ya. Iya. Jadi kalau anaknya banyak nanya itu sebenarnya bukan melawan. Bukan, Ketika kritis bukan nggak nurut. bukan kurang ajar, Oh, jadi memang kurang pengetahuan. kurang pengetahuan. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya anak-anak itu bertanya kepada bapaknya gitu atau ibunya, tapi sebenarnya kalian sendiri juga tidak mengetahui jawabannya. Apa yang kalian lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya melampaui umur mereka ya. Pertanyaan yang harusnya mereka pada saat itu belum tahu, tapi Iya. informasi banyak masuk di situ. Ya, kita jelaskan sesuai dengan kapasitas mereka untuk paham dengan bahasa mereka, tanpa harus membawa mereka melewati umur mereka. Jadi tidak buru-buru untuk jelasin secara detail juga sih. Oke. Tapi kupas bagian luarnya aja dulu. Dan pasti nyontek Google ya. Nyontek Google pasti butuh ChatGPT ya? bantuan ChatGPT. seperti itu. Oke. Terus lanjutin. Iya. Nah, kalau sekarang jadinya yang saya terapkan kepada anak-anak di rumah adalah menjadi contoh. Contoh kalau anak-anak kan keadaannya pasti kalau bermain berantakan, Iya. makan berantakan, semua sebab berantakan. Kalau zaman dulu kita diomelin, ditegur dengan keras. Kalau sekarang mereka nggak bisa. Jadi yang saya lakukan adalah mengajarin mereka kalau melakukan sesuatu berantakan ya harus dirapihin lagi. Caranya bukan hanya memerintah, tetapi ngasih contoh, begini loh lakukannya, begini cara merapikannya. Dan abis itu mereka akan tetap berantakan lagi. Iya. Dan saya akan tetap ajarin lagi sambil saya ajak mereka untuk sama-sama merapikan bareng. Nggak repot tuh kayak gitu. Repot. Repot sekali. Dari hati ya. Iya, itu jujur, itu repot Bapak Ibu. Tapi demi membuat anak-anak ini paham bahwa keadaan rapih itu lebih menyenangkan daripada keadaan berantakan. Nah, mereka harus tahu bagaimana caranya dengan cara melihat orang tuanya melakukan apa yang mereka harus lakukan. Jadi memberi teladan lah, singkatnya seperti itu ya. Iya. Daripada saya marah, daripada saya tegur dengan keras, mendingan saya izinkan mereka untuk berbuat salah supaya mereka belajar. Iya. Kalau dia salah, diapain? Nah, kalau Sarah, biasanya saya ajarkan ada konsekuensinya tentu, tapi bukan punishment, Oke. tapi adalah didikan. Kalau mereka berbuat salah, mereka akan kena konsekuensi dari perbuatan mereka, tapi tidak menghukum. Konsekuensinya apa? Ya, kalau mau buat berantakan, rapihin. Oke. Kalau habis main, rapihin. Kalau habis tidur, kasur dirapikan. Jadi, saya memberikan mereka untuk ruangan untuk melakukan kesalahan, sambil saya sendiri mencontohkan apa yang benar untuk mereka lakukan, sampai mereka bisa melakukan itu sendirinya. Jadi menjadi teladan, Betul. tapi juga harus punya banyak sabar. Yes. Banyak sabar sekali. Bisa Panjang nggak sih sekali. ini malah menjadi satu bentuk apa ya, kadang-kadang menjadi satu hambatan juga ya untuk alasan kepada kita orang tua atau bahkan mentor atau orang yang lebih dewasa untuk
Kayak aduh, daripada saya ribet, daripada nanti saya 2 kali kerja, udah deh mending saya kerjain sendiri gitu. Betul sih. Ya itu akan jauh lebih mudah karena akan Jauh. mempercepat proses kan sebenarnya. Gimana? Tapi Ada nggak sih pemikiran kayak gitu? ada, karena lebih mudah kita yang beresin semuanya. Betul. Kita nggak perlu nahan-nahan sabar, Iya. panjang-panjang sabar, dan semuanya lebih cepat biasanya. Tapi akhirnya nanti si anak tumbuh kembangnya jadi nggak baik, punya mental yang tidak bertanggung jawab. Bahaya pada saat nanti mereka besar, orang tua yang akan menuai. Betul. Bahayanya di situ sih. Berarti nggak iya, result oriented lagi dong. Tidak, udah beda. Wow. Jadi lebih kepada bukan hasil, tetapi proses. Nice, nice, gitu. nice. Itu kata lainnya dari apa yang Pak Anton ceritakan, itu berarti Pak Anton menerapkan sistem parenting yang menjadikan anak itu sebagai partner ya dalam Yes, betul menjalani proses pembelajaran itu ya. Iya. Karena hasilnya itu akan jauh lebih efektif untuk mereka bisa rekam dalam memori mereka, tapi dengan sukacita, bukan Iya. dengan karena aku dicetak gitu Iya. dari orang tua kita sendiri Betul. gitu ya. Iya, Nice. betul banget. Oke. Nah, tadi kan dari Pak Anton contohnya di keluarga tuh kayak begitu ya. Iya. Kalau di pelayanan mirip-mirip atau beda sama sekali? Bagaimana menyikapinya nih? Gimana? Gimana tuh, Pak? Menariknya gini loh, kalau Anton itu memang sama anaknya di rumah yang sama, Mm-mm. Iya. jelas itu satu keluarga, ya kan. Kalau kita itu punya proses tersendiri sih. Prosesnya adalah gini, pernah dulu satu pengalaman dikecewakan sama orang yang kita layani, dikecewakan sama orang yang kita mentorin gitu. Sakit nggak? Sakit. Gemes nggak? Gemes. Terluka nggak? Jujur terluka. Iya. Tapi di situ akhirnya Tuhan tuh kayak ingetin gini loh, kamu tuh hubungannya bukan sebatas orang yang melayani dan dilayani. Oke. Kamu Lebih tuh juga intim. bapaknya dia. Waduh. Jadi lebih ke fathering. Iya. Fathering ya. Ya, jadi mentoring atau mentorshipnya kita yang kita adopsi itu adalah fathering dan mothering gitu. Nah, akhirnya di situ membuat POV saya berubah. Kalau saya masih memerankan sebagai seorang mentor atau sebagai hubungannya sebatas orang yang melayani, mudah kecewa. Betul juga. Gitu, karena apa? Kok nggak didengar? Kok udah ditolong, dibantu, malah mengecewakan, kok malah memberontak dan lain sebagainya, menyalah mengertiin kita segala macam. Iya. Tapi di situ Tuhan ingetin supaya kita juga punya kesadaran yang sama seperti Anton tadi gitu. Iya. Untuk kamu tuh bapaknya, kamu tuh keluarga. Oh iya ya, nggak mungkin nggak ada namanya ex anak Iya. gitu atau ex bapak gitu. Dari situ aku bisa mengampuni, saya bisa melepaskan pengampunan lah ya kepada anak yang kita mentorin gitu. Terlebih lagi nih, PR-nya adalah gini. Buat saya ikut Tuhan sampai hari ini betul-betul mengalami journey atau perjalanan supernatural. Iya. Oke, yang mengenalkan kerohanian, yang mengenalkan pertobatan, yang mengenalkan pelayanan ini, yang mengenalkan Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Iya. Mungkin kalian dengar banyak ya kesaksiannya saya waktu itu. Ya, Tuhan dorong saya buat ketemu Pak Andreas, buat dipulihkan, didoain, Iya. terus memulai pelayanannya seperti apa. Itu berarti Tuhan bicara, dengar, lakuin, walaupun ada juga kegagalan Iya. yang dilakukan gitu. Nah, pertanyaan besarnya gini loh, bagaimana cara mengkomunikasikan atau membuat orang-orang yang kita layani hari ini, generasi sekarang ini sama memiliki nilainya seperti kita dulu mengalami Tuhan. Iya benar, karena kan Dengar suara Tuhan. generasi sekarang tuh udah banyak mengalami Distorsi, kemudahan iya, gitu betul kan. Jadi kita bukannya underestimate generasi mereka, tidak gitu Setuju, kan. iya, Tapi betul. kita lebih mungkin karena dulu belum banyak teknologi, jadi kita kayak bener-bener struggling gitu Iya, untuk iya. mencari dengar suara Tuhan. Nah, bagaimana caranya itu kayak topik-topik yang sangat rohani banget gitu, itu bisa masuk ke generasi yang sangat memudahkan. Ngapain gue harus tanya Tuhan, gue ChatGPT aja bisa gitu. Iya, Nah itu iya. gimana? Oke,
memang kita berada di dalam satu dimensi yang sangat berbeda dengan zaman kita dulu. Itu nggak bisa kita hindari dulu yang pertama. Makanya balik lagi sih, hidup dipimpin Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh itu sangat membantu. Betul. Jadi dengan perjalanan itu kita juga diajarin bagaimana sih ngajarin dengar suara Tuhan, terus dapat vision, dapat nubuat, itu kepada generasi di bawah kita gitu. Memang challenging-nya atau tantangannya adalah generasi zaman sekarang itu udah banyak pilihan. Iya. Jadi kalau kita mau kasih satu sesuatu gitu ya, Betul. jawaban A gitu. Kenapa harus A? Iya. Kan ada B, ada C, ada D, Iya. bahkan seterusnya. Betul. Gitu loh. Nah, bagian situ kita nggak bisa paksa. Ya. Kita harus kasih ruang buat mereka membandingkan dulu. Tapi yang penting adalah bahasa dari kita. A ya A. Tinggal dikomunikasikan atau dibungkus, di cover dengan apa ya, kehidupan hari ini. Contoh, misalkan kita sedang belajar mendengarkan suara Tuhan, atau contoh realitanya adalah sekarang ini Joshua Generation, gerakan anak muda kita di RTM itu, tema besarnya di tahun ini adalah Spirit Led, Iya. dipimpin Roh Kudus. Oke. Tantangan sih ketika Iya. kita masuk ke tema ini, bener gak sih kita Iya, merumuskan setuju. gimana, ngajarin Iya. gimana segala macam gitu. Tapi kan ini satu nilai yang memang kita harus ajarkan karena kita dipertumbuhkan dari situ. Makanya kita ambil contoh-contoh yang memang relevan hari-hari dibutuhin. Misalkan kalau kita merasa ragu, kita merasa bimbang dengan keputusan apa yang kita perlukan, entah di dalam pekerjaan, studi mereka, kita ajak untuk berdoa. Iya. Coba kamu berdoa. Oke. Tapi Kak, pikiranku kan kesini harusnya bisa begini segala macam, betul gitu. Tapi kamu harus mulai lebih banyak baca Alkitab supaya itu menjadi senjata kebenaran dalam pikiranmu dulu. Setelah itu kamu coba berdoa, nanti dengerin hati nurani yang keluar itu apa, intuisinya apa. Coba diskusi, nanti kita bantu cek, dan kamu coba belajar, lakukan. Ya, jadi jalan berbarengan gitu kan. Betul. Jadi nggak harus dilepas harus ada penjelasan secara detail, logisnya. Oke. ditemenin, Iya. walaupun apa? Gagal. Iya. Gitu. Karena mereka biasanya juga sempat apa ya mempunyai pertanyaan kayak ini aku tahu suara Tuhan yang mana, suara aku yang mana Benar. Kak gitu. Iya. Biasanya kan gitu ya. Benar. Nah, kalau orang dulu mungkin dari generasi orang tua di RTM ini mungkin sudah suaranya audible gitu kan. Nah, kalau di kita tuh kayak mungkin kayak samar-samar gitu. Iya. Nah, itu gimana? Iya, kita ajarin mereka semua untuk belajar fondasinya dulu. Gitu loh. Alkitab atau firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Tapi tertulis. Karena itu basic. Relnya. Realnya. Oke? Iya. Baru kita ajarin untuk mendengar suara Tuhan. Iya. Kita nggak bisa untuk memaksakan orang zaman sekarang belum tahu fondasinya firman Tuhan, langsung kita ajari untuk kamu belajar suara Tuhan yuk kayak gini kayak gitu. Nanti apa? Termanipulasi. Iya. Gitu. Berarti ada harapan ya Pak untuk generasi sekarang tetap Sangat. hidup dalam pimpinan Roh ya? Sangat. Dan buktinya kita bisa melihat mungkin anak mentormu, anak mentor kita gitu ya, yang sering intensif koordinasi dan komunikasi sama kita melihat kok Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Mereka punya masalah, mereka bergumul, mereka mau diarahin untuk baca firman dengan rutin, Iya. terus mulai doa, mulai belajar berdoanya bukan satu arah, mulai denger nih, dapat ayatnya begini, dapat dorongannya begini, coba lakuin gitu. Kak, nanti kalau salah gimana, kalau gagal gimana, kita temenin. Iya. Gitu. Iya. Jadi kita tetap Jangan takut gagal. mendampingi mereka walaupun mereka salah. Itu sebenarnya Yes. sangat mendukung kegerakan ini sih ya sebenarnya ya. Nggak bisa bypass. Kalau zaman dulu kan kita dapatnya bypass kan gitu. Iya. Kita punya masalah apa? Ingat banget ini, maaf banget ya, bukan berarti ngomongin Pak Andreas gitu ya. Tapi ini satu contoh yang memang kita dididik dari generasi yang berbeda gitu. Zaman pertama kali saya punya masalah waktu itu, chat sama Pak Andreas ini, Pak saya punya masalah ini. Jawabannya Pak Andreas apa? Apa tuh? Gimana? Gimana? Kamu butuh Tuhan. Iya. Iya.
Kamu tanya Tuhan gitu. Betul. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Bener kan? Nggak Bener gitu. salah. Tapi zaman itu kan kita terbiasa karena one way itu tadi kan. Iya. Kita result oriented, kita diajar buat kamu harus ini, kamu harus ini. Ya udah, kita akhirnya cari jalan. Cari Untuk jalan. apa? Gimana dengar suara Tuhan, gimana nanya Tuhan gitu kan ya. Tapi itu tadi, apa yang sudah kita ajarin hari dulu nggak bisa kita mentah-mentah ajarin buat anak zaman sekarang. Iya. Kalau punya masalah, makanya kamu dengar suara Tuhan. Itu udah Iya. mempan ya seperti itu ya. Nggak mempan. Walaupun resultnya benar. Betul, Tapi betul. harus balik lagi kayak dikasih why-nya, how-nya, How-nya. how-to-nya. Iya. Oke. Dan berjalan barengnya Betul. gitu. Iya, Karena betul. mereka ya butuh Bahkan, support. Kalau tadi dibilang kita temenin sampai pada saat mereka gagal, justru di momen itu malah memberi kesan kepada mereka bahwa kegagalan bukan akhir dari hidup mereka ya. Bener. Jadi mereka tetap berani untuk tetap ikut Yesus karena ada yang bimbing. Betul. Gitu ya. Walaupun banyak kasusnya trial and error kan. Iya. Ya, itu kita harus mengajarkan mereka juga bahwa kegagalan itu bukan the end of the world kan, tapi melainkan itu journey gitu Yes. untuk mendapatkan Tuhan Yesusnya itu sendiri secara pribadi, bukan apa yang bisa dia lakukan. Nah, makanya kalau kita bisa bayangin gini, jadi cara micromanaging hari ini nggak relevan lagi. Iya. Bener. Jadi kalau harusnya gini, standar kamu harus gini. Kita benar harus ngasih garisan-garisan, fondasi-fondasinya. Iya. Tapi kita juga mesti ngasih ruang buat anak-anak ini, buat generasi, buat siapapun yang sedang belajar itu untuk ini kita udah tahu the whole-nya secara keseluruhannya, caranya kayak gini. Sekarang kamu lakuin. Iya. Nanti aku lihat, kita pantau. Jadi you do, I watch, we talk. Itu leadership ya. Jadi kayak kamu yang lakuin, aku akan lihat, nanti kita ngobrol kalau misalnya salah segala macam. Iya. Setuju banget sih. Iya. Jadi mereka tidak merasa sendiri dalam mencari Tuhan gitu. Iya, betul. Percaya sih Bapak Ibu kalau kita punya generasi yang sekarang tuh masih bisa mencetak orang-orang rohani seperti yang di RTM dari zaman dulu gitu. Kita masih punya harapan. Betul. Dan dari tahun ke tahun anak mudanya juga makin banyak ya kita dapatnya ya. Dan orang tua kita itu juga di RTM juga mengakui bahwa anak-anak kita tuh juga anak yang berkualitas gitu, bukan yang gampangan gitu terbawa dunia ya kan. Kalau dibilang ngerok juga loh. Iya, mereka ngerokok. Cuman bedanya kalau zaman kita dulu tuh kayak Tuhan ngomong kayak gini. Iya. Beda cara aja. Beda cara. Sebetulnya. Ingat Iya. banget sih zaman awal-awal kita joskin itu kayak kita kalau lagi worship, lagi nyembah udah nggak sadar. Iya. Betul. Biasanya mereka langsung main-main ke alam, bukan alam baka, tapi tapi alam di sana, alam Tuhan, hadirat Tuhan. Nah, terus dari kalian ada tips nggak sih gimana kita bisa belajar supaya generasinya kita ini bisa menyempurnakan gaya-gaya parenting yang dari zaman dulu sampai yang sekarang supaya menjadikan safe home buat kita semua gitu, dari generasi orang tua kita sampai anak cucu kita gitu. Dari sini Anton bisa jelaskan atau? Oke. Ya, ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi saya berangkat dari ayat firman Tuhan ini dari Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Berkata demikian, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi ternyata untuk membangun tempat yang aman dan nyaman buat generasi dan buat regenerasi, kita perlu hikmat, kita perlu kepandaian dan pengertian supaya generasi di bawah kita bisa bertumbuh. Nah, saya belajar dari satu hamba Tuhan namanya Paul Scanlon. Ya, dia menjabarkan firman Tuhan ini bahwa ada ruang-ruang loh di dalam pertumbuhan ini atau di dalam regenerasi. Ya, jadi ada 3 ruang minimal. Yaitu yang pertama, messy room atau ruang berantakan atau ruang bersalah. Diizinkan bersalah di ruangan ini. Ruangan ini biasanya dikunjungi saat kita dalam kondisi nggak tepat, kacau, sedang bermasalah lah ya, sedang melakukan kesalahan yang kita sadari bahwa kita tuh salah gitu. Nah, di ruangan ini orang diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu dan salah, bukan berarti sengaja, tetapi mencoba, kayak tadi Pak Agus sampaikan, tetap didampingi walaupun mereka salah.
Pokoknya mengekspresikan Yes, emosinya mereka. betul. Oke. Diberikan kesempatan dulu untuk melakukan sesuatu. Kalau salah, kita ajarin. Ya, jadi di ruangan ini, dengan kata lain, kita memberikan izin generasi muda untuk belajar, walaupun mungkin salah, Iya. walaupun mungkin mereka akan jatuh. Dan nggak bermaksud melegalitas sebetulnya ya. Betul sekali. Bukan berarti kita mengizinkan ya udah salah nggak apa-apa, enggak. Tapi kita punya kesadaran bahwa semua orang pasti akan mengalami kegagalan itu. Betul. Iya. Malah- Dan itu hanya sifatnya sementara. Yes, temporary aja. Bukan mereka orang gagal, bukan. Mereka Iya, iya, momen iya. aja yang gagalnya. Iya, iya, iya. Ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada saat terakhir-terakhir waktu dia disalib. Yang dia lakukan kan sebetulnya membereskan kesalahan kita. Iya. Jadi yang dia lakukan apa? Dia membereskan kesalahan kita. Sebelum itu Tuhan Yesus hidup sama orang-orang bermasalah. Iya, Muridnya bermasalah. betul. Saudaranya juga bermasalah. Iya. Orang-orang yang dia temui berpenyakit. Tapi bukan berarti Yesus bersalah. Bukan berarti Yesus bermasalah. Cuman Yesus mau menyampaikan pesan secara tersirat bahwa aku lakukan ini supaya kalian bisa benar. Wah. Dan tidak ada satupun Yesus nuding orang. Iya. Kamu salah, dosamu gini. Enggak. Betul, betul. Dia malah merangkul orang-orang untuk yang salah tadi dirangkul untuk jadi benar. Jadi ada keadaan yang sebetulnya berantakan sebelum perubahan terjadi. Ya. Nah, Setuju, setuju. biarin aja musim itu terjadi sih. Iya. Harus Natural. Natural. Iya, iya. Nggak bisa kita paksakan lagi. Kamu tidak bisa memaksakan bahwa enggak, kamu baik-baik aja kok gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita perlu fair aja sama mereka sih. Iya. Oke. Iya. Nah itu messy room ya. Iya. Ada keadaan yang seperti itu dalam proses regenerasi. Kita perlu berikan mereka kesempatan untuk melakukan kesalahan sambil diarahkan. Nah ruang yang kedua, ini istilahnya X-ray room, Bapak Ibu. Jadi ketahuan gitu ya, Transparan, di screening semua screening ya. Screening. semuanya. Tidak ada kepalsuan. Widih. Bukan berarti ini menerawang dengan mata roh ya. Bukan, bukan ya. Ini bicara tentang tampil apa adanya dan terbuka sama setiap orang yang ada di sana. Jadi luar sama dalam sama. Sama. Oke. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, itu sama. Oke. Nah ini apa sih yang terjadi di dalam X-ray room ini? Yaitu terjadinya keterbukaan dua arah. Kalau di zaman saya itu satu arah dari orang tua ke saya. Kalau sayanya nyaut, dibilangnya kurang ajar. Iya. Lawan lu gitu. Lawan kamu, berani kamu ya, udah besar ya dulu Iya lagi, betul lagi. Aduh, pasti kita relate dengan situasi itu. Tapi untuk generasi di bawah kita perlu ada keterbukaan, ada diskusi. Iya. Kayaknya kalau yang kaku kayak gitu malah dilawan lah, malah dipecandain deh zaman sekarang. Ya nggak sih? Oh, sama generasi di bawah kita? Iya. Iya, betul. Iya. Mereka Banyak kok. bebas ya. Malah dimainin, tau Iya. nggak sih? Karena anak zaman sekarang jauh lebih pinter. Betul. Mending dimainin, dikasih meme. Stikernya ya kan? Anak-anak Dibully-bully itu. tipis ya. Iya. Kalau dulu kita bandel di sekolahan, orang tua dipanggil. Sekarang kebalik, coy. Iya loh, bener loh. Anak, Bener gak sih Pak? iya. Iya. Sekarang guru malah dipanggil orang tua. Dikeluarin bisa. Keluarin sekarang, diaduin dan sebagainya. Ah, Udah berubah zaman sekarang ya. iya. Lanjut. Lanjut. Jadi dalam X-ray room ini, di ruang ini kita tuh sepakat ya, untuk saling terbuka, tapi tidak menyerang pribadi, tidak menjatuhkan. Iya. Kayak misalkan saya bicara sama Pak Agus, apa adanya, saya merasakan sesuatu, saya omongin, tapi nggak bermaksud untuk menjatuhkan atau menghina. Menjudge. Menjudge itu enggak, tapi ada diskusi gitu. Iya. Itu bentuk kasih nggak sih? Iya dong. Iya. Keterbukaan ya. Keterbukaan itu awal dari pemulihan kan kalau Yakobus Betul. bilang. Tapi kalau sayanya rada sedeng ya, sedeng nggak tuh apa itu? Saya dengar bahasa roh itu Pak. Ya lagi keadaan hatinya lagi nggak baik, bisa aja saya bisa merespon saya diserang. Ya tidak benar. Nah itu memang perlu kebijaksanaan dari orang yang menyampaikan juga ya. Iya. Bahwa mereka terus terang tidak bermaksud untuk menyerang Tapi kan sebetulnya. baik nggak baik keadaannya kita harus sampaikan sih. Ya karena tujuannya kan bukan untuk menjatuhkan tapi membangun. Betul. Iya. Kan ada ayat di Amsal berapa itu yang bilang kalau sahabat yang baik tuh malah ngomong apa adanya gitu. Iya. Sedangkan Iya. yang musuh tuh malah kayak Iya. Lebih baik ditampar sama sahabat daripada dicium oleh musuh. Iya. pinter banget. Tapi bukan berarti ditampar secara fisik ya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, jadi di XRM ini kita belajar bahwa kita perlu menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan. Yesus
dengan terbukanya dia bisa mengasihi murid, tapi di momen yang lain dia bisa marah sama Petrus, dia marah. Iya, Dia Ya, bisa ya, ya. tegur Ya, ya. muridnya. benar. Tapi apakah Petrus abis itu meninggalkan Yesus? Iya. Enggak, Enggak. Petrus balik kok. Iya. Petrus malah bertobat dan tidak terluka terhadap Yesus. Hmm. Malah efeknya Petrus menjadi orang yang membuka pintu buat firman Tuhan sampai kepada orang-orang yang non-Yahudi. Iya, Betul, malah betul, lebih radikal ya. Iya. Iya, 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 Karena setuju. ada kasih di dalam penyampaian keterbukaan itu. Iya. Walaupun mungkin nggak enak ya, nggak nyaman lah pasti ya. Pastilah diomelin. Mm-mm. Tertulis sampai sekarang kita tahu kok. Iya sih. Diomongin gitu kan sepanjang Kayak fast gitu ya. Pas, ya ampun gitu. Tapi gara-gara keterbukaan itu kita jadi punya senjata untuk bisa saling membangun satu sama lain tanpa harus melukai. Dan mempunyai bonding yang Yes, lebih tebal, kedekatan. kedekatan Betul yang banget, lebih setuju. tebal. Karena Petrus dengan murid yang lain kan Yes. dia istilahnya paling bangor, Iya. itu bahasa roh ya. Biasa. Ya, itu apa namanya, ketika dia melakukan rebellion gitu ya kepada Tuhan gitu, terus Tuhan tetap menerima dia kan akan menerima kasih gitu kan. Betul. Hubungannya jauh lebih dekat. Hubungannya jauh lebih dekat gitu. Begitupun yang kita alami juga dengan anak-anak kita ya, Iya. dengan ya anak-anak mentor kita. Begitu kita menemukan mereka rebel gitu ya, Iya. kita nggak, ya iya sih sedih sih awalnya. Tapi kita kalau kita akan memberikan apa ya, obrolan, diskusi Iya. hati ke hati, terus Betul. bimbingan gitu Iya. sampai mereka bisa berubah gitu kan. Akhirnya jadi lebih dekat Lebih gitu. dekat, betul. Bahkan generasi sekarang tuh kalau orang tuanya mau ngobrol, Iya. mereka malah lebih suka anak-anaknya untuk diajak ngobrol daripada sekedar dikasih tugas. Bener. Terjalin komunikasi yang membangun rasa percaya satu sama lain. Bener. Malah ada bonding seperti Iya. Iya. yang terjadi sama generasi di bawah kita juga. Iya, 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 Gitu iya. sih. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini seru. Tadi ada messy room, ruang untuk melakukan sesuatu walaupun salah. Walaupun Yang kedua salah. X-ray. Yang ketiga, ini mungkin di luar pikiran, yaitu playroom, Wow. ruang bermain. Nah, ini yang sering kali terjadi ya. Kalau di zaman kita mungkin seberapa sering sih kita main sama orang tua kita selalu seperti sahabat dan teman. Kayaknya nggak pernah sah kalau saya. Apalagi saya. Kalau diinget-inget nggak pernah loh. Nggak pernah. Udah sih. Iya. Makanya saya kayak kaku kayak kanebo kering. Iya. Kanebo kering tuh kan. Waduh, keras banget tuh kan. Iya. Itu yang terjadi sama kita dan kayaknya perlu selesai di generasi kita. Betul. Generasi di bawah tuh harus punya keterikatan yang lebih. Caranya gimana sih? Iya. Main dalam artian bukan seperti anak-anak guling-gulingan ya, tapi Enggak. kita bisa bersama-sama Jalan melakukan bareng gitu ya. aktivitas hangout, jalan, olahraga bahkan. Nggak ngomongin rohani. Enggak, lebih kepada ngomongin tentang kehidupan, curhat, tertawa. Ya kayak sahabat pada umumnya kali ya. Ya Iya. jalan aja, makan bareng, Iya. jalan bareng. Itu malah membuat orang jadi lebih semangat ikut Tuhan. Karena nggak melulu tentang khotbah, tetapi lebih kepada hidup. Kalau kita balik kepada gaya hidupnya Yesus 3,5 tahun kepada murid-muridnya lebih banyak mengalami Yesus dalam persahabatan daripada dalam khotbah. Betul. Khotbahnya Setuju. ada sih ya Iya, di beberapa iya. poin kita lihat di kitab Injil, tapi di balik itu lebih banyak Yesus tuh berinteraksi sebagai sahabat sebenarnya. Iya, setuju, Makanya setuju, mereka setuju. radikal. Iya, iya. Aku pernah denger gini loh, satu pernyataan ini wakil menteri pendidikan atau apa gitu kan, science apa gitu kan dia. Siapa sih? Ya itulah pokoknya Itulah. dia pernah ngomong gini, orang yang bersama-sama berbarengan bahkan 2-3 hari barengan Mm-mm. akan terjadi secara otomatis secara psikologi itu nyatu atau bonding. Mm-mm. Itu Ya, itu setuju, secara setuju. sains menunjukkan. Betul. Secara psikologi juga ya, Iya. secara kejiwaan ya bisa terjadi hubungan yang erat. Oke. Betul. Jadi balik lagi ke ruang yang ketiga nih Bapak Ibu, Mm-mm. ruang bermain. Jadi supaya kita nggak jadi kaku seperti kanebo kering tadi yang kata Pak Agus, kadang-kadang kita perlu sama generasi di bawah yang lebih muda atau sama anak di rumah juga bisa olahraga bareng, main bareng. Tapi dalam artian kita yang lebih dewasa yang ngikutin apa yang mereka suka. Mm-mm. Jangan aku maunya main sepak bola, yang lain harus ikutan main sepak bola. Enggak. Kita buka, kamu sukanya apa? Yuk kita lakukan sama-sama. Dengan begitu, regenerasi akan menjadi sesuatu yang tidak sulit lagi ke depan Dan natural. dan natural. Oke,
aku punya pertanyaan. Oke. Kadang-kadang kan di playroom ini pada akhirnya kita kan mengharapkan situasi orang tua dengan anak atau generasi di bawah kita itu akan menjadi lebih bonding kan, Iya. akan menjadi sahabat gitu. Iya. Nah, tapi bagaimana jika mereka kayak misalnya anakmu nih Pak masih SD kan? Nah, tiba-tiba dia bilang, "Daddy, aku punya crush." Ayo loh, kamu gimana memposisikan dirimu sebagai sahabatnya atau sebagai orang tuanya? Nah, apa yang harus kamu Crush itu lakukan? apa? Crush itu apa ya? Crush itu cem-ceman ya. Itu bukannya lawannya lembut ya? Oh iya. Crush itu lawan jenis yang disukai. Oke. Naksir. Naksir ya Itu, kan? Eh, Apa udah? belum sih, Tapi kayaknya nggak lama lagi. mungkin udah. I don't Ih, know. nggak bilang sama dedinya nih kayaknya. Tutup. Iya gimana Tapi- gimana? Tapi itu kan natural ya, itu nggak Iya, bisa iya. dicegah sih. Betul. Kita orang tua cuma hanya menunggu waktunya datang. Ya. Jadi kalau andaikan itu nanti andaikan someday itu terjadi, Heeh. yang saya lakukan adalah dampingin, Hmm. temenin, karena mereka perlu tahu bahwa apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka terhadap lawan jenis adalah hal yang normal. Hmm. Nah, bagian saya adalah mengarahkan supaya mereka tetap berjalan di dalam normal itu. Jangan sampai bergeser ke hal-hal yang ke kiri atau ke kanan gitu, yang salah, nggak sesuai sama firman. Jadi temenin, dampingi, ngobrol bareng. Rada sulit ya. Sulit sih. Sahabat sekaligus juga Anak. orang tua Oh, iya, gitu gitu. Jadi ya sama sih dengan apa yang kita alami juga dengan anak-anak kita gitu. Ketika mereka datang dengan Kak mengaku dosa, ya nah lo, ini mau ngapain lagi nih anak gitu kan kayaknya. Tapi ya kita nggak bisa dengan cara keras ya, Nggak bisa. palingan. Kita mesti jadi teman buat mereka. Iya. Lebih baik ceritanya ke kita daripada ke orang lain. Setuju, Iya, setuju. benar. Tapi kadang-kadang gini yang terjadi itu realitanya ketika seseorang siapapun itu, entah anak kita sendiri atau bahkan orang yang kita mentorin, mereka coba terbuka sama kita, harapannya apa sih? Mereka nerima. Oke. Kita menerima mereka apa adanya dulu. Iya, Gitu. iya. Sehingga balik lagi nih, kita jadi safe Home. house, safe Safe home, home. ya, atau safe place apapun itu namanya. Kayak ya udah, kalau aku lagi nggak baik-baik aja, aku lari ke rumah, aku Iya, lari aku ke punya keluarga. rumah. Iya. Betul. Tapi masalah dan dinamikanya adalah ketika seseorang itu terbuka sama kita cepat-cepat untuk menghakimi atau apa ya, cepat-cepat ngasih nasihat atau saran. Iya. Iya, jangan. Kamu sih dikasih tahu begini begono gitu iya. kan, kemarin udah dikasih tahu makanya gitu. Iya, itu udah kata-kata mutakhir tuh. Oh itu Itu kayaknya nggak kalau di era zaman sekarang udah nggak relate lagi nggak ya. bisa. Nggak Sekali bisa. terbuka tutup Langsung. seterusnya. Iya, Nggak akan open lagi. run away. Betul. Dan tapi kalau di generasi kita mungkin kayak gitu ya caranya. Iya, iya, Dan iya. itu Iya. sekarang udah nggak bisa sih, udah nggak relate lagi sih. Iya, iya. Ya beruntungnya kita masih punya pengetahuan yang bisa kita gali terus gitu selama Iya. kita masih punya hati yang humble gitu supaya kita belajar terus. Dan keren juga ya si Om Paul ini ya punya knowledge yang kita bisa belajar banyak dan bagaimana kita bisa merumuskan itu untuk generasi kita dan generasi di bawah kita ya kan. Kalau Pak Agus ada tambahan lagi mengenai hal ini? Lebih menggarisbawahi soal masalah ruang bermain atau playroom tadi sih. Karena kebetulan saya sendiri mengalami. Anda pasti tahu, ya kan? Dulu keras, bukan keras, kakunya kayak apa. Bahkan sampai Anda sekarang. Iya, kaku coba deh. pegang. Idi, apa sih? Gak jelas. Oh saudara-saudara ini mereka adalah bromance ya, jadi ya begitulah. Iya. Iya. Jadi punya pengalaman itu kayak, ya mungkin karena nggak pernah punya momen main sama-sama orang tua. Gitu loh, mainnya sama teman. Jadi kayak ya inner child-nya itu sampai hari ini nggak bisa dibohongin. Gitu loh, makanya saya sendiri kayak masih membutuhkan ruang-ruang kok butuh relax, nggak rohani, Iya. gitu loh. Tapi jadi sahabat, jadi teman, gitu. Challenging sih,
Ini sebuah tantangan juga gitu ya, ketika kita sama anak yang kita mentorin atau orang yang kita jadi partnernya kita, kita makan bareng, kita jalan bareng, nggak ngomongin yang rohani. Iya. Dan itu ternyata membuat kayak kita lebih deket, iya nggak sih? Iya. Yang kita alami kan, ya tadi kalau dibilang kita bromance ya, waktu kita pelayanan ya kita benar-benar Profesional. profesional, fokus Iya. gitu loh. Kita lagi ada punya masalah, kita lagi saling curhat, saling cerita ya kita openness gitu Iya. kan. Tapi ada momen di mana saya mengaku banyak menjahili dia. Itu jujur ya Bapak Ibu. Iya. Saya jahil gitu. Iya Bu, Iseng. Pak. Saksinya ini kesian tahu. Jadi kalau misalnya ada satu kejadian, saya juga suka isengin dia nih ya, Pak Anton ini. Saya suka pukul dia gitu kan. Terus dia nggak bisa balas. Terus aku langsung gini, ayo lo mau balas gitu kan. Terus dia nggak bisa. Terus akhirnya dia balas si Bapak Agus ini, pak gitu. Terus sama dia langsung ditendang. Ingat waktu kita habis Rednas online kalau nggak salah sih. Iya. Ini dia abis itu dia ulang tahun. Oh iya benar-benar. Terus kita kejar-kejaran Iya, kayak iya, anak iya, kecil. iya. Waktu itu ada sama Pak Gideon, tau gak sih kita bertiga Iya. kayak anak kecil gitu. Pak Gideon tuh, aduh. Saya keluar. Please Pak Gid. Kita punya videonya, saksinya. Ya, ada saksinya gitu dan kita happy, kita bisa enjoy the moment Iya. itu gitu Iya, kan. iya. Karena ya kita semua butuh ruang itu, saya pikir. Setuju banget sih. Iya. Karena kalau kita selalu kalau ketemu hanya ngomong, oh iya tadi apa, bagaimana kabar hidupmu, terus kamu dapat apa dari ayat ini, kamu gimana? Aduh, Nggak salah sih. nggak Gitu ya, nggak salah. salah sih. Tapi hubungan kita bukan sebatas hanya seputar itu saja. Iya. Iya. Jadi mungkin ini yang menjadi catatan apa ya penting buat saya secara pribadi juga dan Oke. mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu Saudara bahwa ya hubungan kita dengan orang yang kita mentorin, dengan orang yang kita layani, kadang-kadang kita butuh ruang yang betul-betul fleksibel gitu loh. Jadilah sahabat, jadilah teman ya sebagaimana sahabat sih, sebagaimana teman, supaya apa? Justru itu akan merajut hubungan yang lebih intim lagi. Iya. Karena kalau enggak, kita lama-lama secara alami kayak membatasi diri sih. Ya nggak sih? Iya, Nggak setuju. asik ah sama si ini, Iya. kaku banget segala macam. Iya, jadi kayak ketemu profesional saja ya Iya, gitu. Yes. Misalnya antara klien dengan si agency Iya, gitu kan. iya. Kita lebih dari itu. Betul. Menarik, Setuju. menarik. Ya, ini sebenarnya masih banyak yang perlu kita obrolin, seru banget ya. Sebetulnya panjang sih. Panjang. Gitu aja tadi dia bilang saya penghibur. Iya. Emang iya kan? Menikmati. Oh iya benar juga ya. Sering-sering yuk. Masuk wae kok. Tunggu ya sesi 2-nya Bapak. Aduh. Yuk Bapak Ibu, kita kayaknya udah di penghujung acara nih. Iya kan ya, kita bisa di nextnya kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi, yang relate dengan keadaan sekarang-sekarang ini dan bagaimana menyikapinya dari sudut pandang rohani, dari sudut pandang RTM yang sudah memang mature dari zaman dulu gitu, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini ke generasi-generasi kita berikutnya gitu. Nah, karena itu boleh gak kita tutup dengan doa? Tadi kan Pak Anton udah ya? Oke. Oke, bagaimana dengan Pak Agus? Oke, sebelum doa Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat ya yang saya mau bagiin di Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8 dibilang gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Ini ayat yang menjadi pedoman buat saya secara pribadi ketika dalam proses pembelajaran. Kadang gini, ketika kita belajar, kita pasti akan takut gagal, takut salah. Iya. Tapi ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sejak dari dulu prinsipnya adalah Dia sudah nebus dosa kita walaupun kita masih berdosa. Betul. Artinya apa? Kalau namanya belajar ya udah jalan aja. Iya. Kalau gagal, kalau jatuh, bangkit lagi, bangun lagi, jalan aja. Jalan lagi. Karena proses perjalanan kita sampai hari ini kan termasuk saya secara pribadi, mungkin Anton dan juga Reta, kita semua punya perjalanan masing-masing. Iya. Iya kan? Sampai titik ini kegagalan kita berapa coba? Banyak. Banyak sekali. Nggak terhitung. Tidak Iya. terhitung. Iya kan? Tapi apakah kita dicoret dari kerajaan surga? Tidak. Tapi bukan juga kita
melegalisasi untuk kita Iya. berbuat dosa. Iya. Setuju. Gitu. Tapi ketika kita gagal, ketika jatuh, yuk bangun lagi, bangkit lagi. Yes. Mungkin itu aja Bapak Ibu Saudara ayat dari saya untuk menutup acara pada hari ini. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kau mengutus anakmu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini kami diterima sebagai anak, dan kau memberikan ruang buat kami untuk belajar, ruang buat kami untuk merasakan kasih-Mu, ruang buat kami untuk mengenal pribadi-Mu, bahwa Engkau Tuhan sebagai sahabat kami, Allah sebagai sahabat kami. Berjalan bersama dengan Engkau nggak melulu kaku, nggak melulu serius, tapi juga happy, bahkan Yes. Engkau Tuhan yang humoris juga. Yes. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang komplit, yang lengkap. Ajari kami melihat dan memandang Engkau secara utuh tanpa mengurangi rasa hormat, rasa respect kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Terima kasih untuk fellowship yang indah pada kesempatan saat ini. Kami diberkati, dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan baik secara live maupun rekaman, mereka semua dapat berkat dan anugerah yang daripada-Mu Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.